Baik, terima kasih Anda menyaksikan kami melalui live YouTube CNN Indonesia. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ini banyak sekali yang masuk, tapi ada beberapa yang kita pilih ya. Bapak-bapak, yang pertama dari Senandung Pujian, pertanyaan untuk Mas Roy dan kawan-kawan. Apakah saat ini hanya ijazah Pak Jokowi dan Pak Gibran yang diteliti atau ada yang lain? Semuanya asli, jadi nggak perlu teliti, kecuali 2 itu yang palsu. Taunya asli? Udah kita lihat. Bung Karno itu dari Tedise Hogeschool ke Bandung, itu ITB, clear. Bung Hatta itu bahkan dipajang di University of Rotterdam, jelas betul ya. Kemudian yang lain-lain, Pak Adam Malik, kemudian juga ini Bu Megawati. Jujur, Bu Megawati itu pernah di-4. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Bu Megawati itu di-4 tapi nggak lulus. Dia pakai ijazah SMA. Pak SBY jelas doktornya dari IPB. Pak Habibie jelas dari Jerman. Jadi kalau yang lain nggak Pak Jokowi dari UGM S1-nya. Nggak, itu palsu. Ini dia nih kan. Udah terbit bukunya. Versi di kepala dia sendiri loh. Udah, Gibran juga tapi sekarang Pak Jokowi punya titel baru, Telemajasa, Telematika dan Ijazah. Udah diakui sekarang. Orang itu bagus. Sekarang orang Indonesia ketemu Pak ijazah saya asli loh Pak. Takut ya. Yang tadi lah. Pertanyaan lagi. Saya tergelitik dengan statement Bang Rifai tadi, seolah-olah saudara Jokowi jauh lebih baik dengan Gibran karena paling tidak sudah pernah ditunjukkan, walaupun kedua-duanya tetap dipersoalkan mau ditunjukkan atau tidak. Saya justru mendapat ungkapan yang agak pas dengan kasus ini. Antara Jokowi dan Gibran itu like father like son. Jadi dua-duanya juga bermasalah soal ijazah, soal kelengkapan syarat untuk menjadi pemimpin. Sayangnya ini pemimpin tertinggi di Republik ini. Kalau saudara Joko Widodo itu ketua RT, Gibran itu wakil ketua RW, mungkin nggak dipersoalkan karena dampaknya hanya kepada RT RW. Kalaupun ada masalah paling RT RW saja ya. Tapi ini kan soal seluruh rakyat Indonesia 285 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak saja sedang berbicara tentang kebenaran otoritas. Kita bicara kebenaran norma, kebenaran fakta, baru kita bicara tentang otoritas siapa yang menyampaikan kebenaran. Sepanjang otoritas itu tidak bermasalah, saya pikir kita tidak mempersoalkan materi apapun disampaikan oleh otoritas. Bahkan di dalam kaidah ilmu hadis, sebelum kita bicara matan redaksi hadis, yang pertama itu otoritas yang meriwayatkan, rawi namanya. Sekali saja perawi itu dusta, ditolak semua hadisnya. Nah sekarang kita bicara tentang ijazah yang disampaikan asli dari seorang yang terbukti banyak bohongnya. Dalam hal ini saudara Joko Widodo. Artinya menurut kalau kita Anda banyak bohongnya, otoritas kebenaran itu hanya kepada saudara Joko Widodo, bisa terjerumus seluruh Republik ini, begitu loh. Iya kan? Yang kedua, tadi kan sudah dikatakan, saya sudah bicara norma. Nah sekarang ada yang men-challenge apakah fakta terkait ijazah saudara Gibran dan Jokowi itu memenuhi kualifikasi norma 169 Undang-Undang 7 2017 yang secara politik ada pertanggungjawaban ketatanegaraan diaktifasi pasal 7A. Saya mau tegaskan 7A itu syaratnya sifatnya alternatif, bisa kumulatif, bisa alternatif. Dan kemudian pilihan untuk dimakzulkan atau mundur itu bisa alternatif, bisa kumulatif. Nih redaksinya, presiden dan atau wakil presiden dapat diperhentikan dari masa jabatannya dan seterusnya. Itu dari sisi penghentian. Yang kedua, kalau kita bicara pemakzulan itu berbeda dengan pemunduran diri. Pemakzulan itu harus ada bukti dan terbukti di persidangan. Itu pemakzulan. Tapi kalau mundur tanpa alasan, orang pun bisa mundur. Oke teman-teman ya, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam cuplikan video yang cukup menarik ini kita melihat perdebatan antara pihak kubunya Roy Suryo atau RRT dan juga ya sebelahnya adalah kubu pihaknya Pak Jokowi ya sebagai pembela Jokowi, yang dimana dalam kasus ini teman-teman ya yang sudah cukup lama sekali ya dalam bertahun-tahun ya mengenai isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi menjadi polemik terbesar di negara atau di ya dalam negara Republik Indonesia saat ini. Nah, teman-teman, kita melihat ya langsung bagaimana ya para netizen atau publik ya menanggapi setiap pernyataan-pernyataan mereka yang kita lihat tadi di acara televisi tersebut. Nah, di sini langsung disampaikan bahwa kelihatan sekali dampak ijazah palsu mulai terasa karena karena kereta cepat dan IKN dan lain-lain. Nah, semua udah ada kaitan-kaitannya teman-teman ya. Patut dikasih jempol sama pejuang keadilan ini dan kebenaran, yaitu termasuk pihaknya RRT teman-teman ya. Kalau nggak setuju ya tergolong termul. Kalau emang ada ijazahnya tinggal ditujukin, jangan nyalakan orang lain ya. Nah teman-teman, kita melihat bahwa Rektor UGM ya ini cukup tertekan dalam hal ini ya. Salahnya
tidak transparan ya, dan tidak berani jujur di dalam keterlibatannya mengenai isu polemik ijazah Pak Jokowi ini, teman-teman. Jadi sehingga tidak sedikit ya mantan alumni pihak kampus UGM ini, dan bahkan sampai saat ini para adik-adik kita mahasiswa ya, mereka sangat menuntut dan menyesali apa yang telah diperbuat oleh selaku rektornya itu sendiri. Nah, kita melihat bahwa semua yang terlibat harusnya diperiksa dan diadili ya. Jokowi juga ya, Pak Gibran, KPU UGM ya juga harus diadili. Nah, kalau nanti rektor UGM-nya ternyata terbukti ikut terlibat di dalam masalah ijazah palsu, maka wajibnya adalah hukum di penjara. Nah, teman-teman, kita melihat seharusnya tim RRT dan kawan-kawan minta izin ketemu Pak Prabowo, minta ketegasan dengan ya pengkhianatan bangsa ini. Percuma mau bikin 1000 kali ya acara temu alumni disanjung-sanjung oleh rektor, ya jika tidak mampu menunjukkan ijazah asli dari maka artinya bukan lulusan. Jadi satpam saja harus ijazah asli, masa jadi pemimpin negara, pemimpin negeri nggak punya ijazah yang tidak jelas seperti ini ya. Yang melindungi ijazah palsu Pak Jokowi ini sebenarnya harus ikut di kerangkeng ya, termul-termulnya juga harus di kerangkeng juga ya, atau dibawa ke Nusa Kembangan ya. Oke. Nah, Indonesia masih punya orang-orang cerdas ya, alhamdulillah ya, seperti Pak Ahmad Kozinuddin dan Pak Roy Suryo dan atau Dr. Tifa dan Rismon ya. Kalau tidak ada mereka, siapa yang berani ya? Kalau tidak ada mereka, siapa yang berani mengungkap kasus sebesar ini? Lalu bagaimana nasib anak cucu kita ini ke depan ya, sebagai generasi selanjutnya? Ya mungkin diisi oleh termul-termul yang sudah jadi ODJJ ini ya. Nah, tolong, ini adalah permohonan daripada salah satu netizen, teman-teman, atau publik, mengatakan bahwa memohon kepada para DPR atau DPRD, pejabat ya tinggi ya, pejabat dan KPL di daerah-daerah harusnya juga diteliti, karena KPU tidak bisa dipercaya juga, teman-teman. Nah, ini saran dari teman-teman ya, netizen mengatakan kalau bisa ini dilakukan dibentuk sebagai tim ya, teman-teman, untuk pemeriksaan ya dokumen-dokumen seperti ini, karena ini kalau ini terjadi terus, teman-teman ya, bagi kepada para pemimpin ya, kalau ini terus dilakukan ya, maka seperti apa nanti bangsa ini, teman-teman? Karena kalau dipenuhi dengan orang-orang yang dipenuhi dengan banyak orang-orang yang berijazah palsu ya, itu artinya sama saja ya, secara tidak langsung negara ini dibawa di dalam ambang kehancuran. Kenapa? Ya, untuk apa dia bisa menjabat di pemerintahan, pemimpin yang tinggi, atau seperti DPRK atau jabatan-jabatan lainnya, tetapi hanya bermodalan ijazah palsu, walaupun ini tidak semua, tapi ada, bisa dipastikan ada ya oknum-oknum tertentu yang melakukan ya, ada yang sudah ketahuan dulu, juga masih ada yang belum ketahuan. Nah, itu dimaksudkan kalau bisa dilakukan pemeriksaan keseluruhan, maka dibentuklah tim seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini masyarakat Indonesia sudah tidak lagi ya memiliki kepercayaan kepada pihak KPU ya, karena sudah terbukti, teman-teman ya, dari mulai Pak Jokowi sehingga dimulai dari Gibran dan juga beberapa yang lain juga sama saja, mereka tidak bisa menjaga kepercayaan publik ya terkait dokumen-dokumen yang diserahkan oleh calon-calon pemimpin kita ya, di katakan di DPRD lah ya, dan juga pemimpin-pemimpin lainnya. Nah, lihat di sini sangat banyak janji-janji Jokowi ketika dia kampanye di Pilpres ya, tidak direalisasikan ya. Jokowi itu benar-benar penipu ulung ya, 280 juta rakyat Indonesia dikibuli oleh Jokowi semua ya. Nah, salut kepada tim Rismon ini atau tim RRT ya,
Jadi ini sangat luar biasa kegigihan mereka, dan setingkah rektor UGM Termul atau Puni-Puni Jenaka. Jadi OJDJ ya. Selamat dan sukses kepada teman-teman RRT ini. Jangan dihukum ya. Suruh ngelunasi hutang negara dulu ya bersama geng solonya. Kalau nggak bisa ya maka kita mengeksekusi mereka. Jadi rektor UGM ikut terlibat di dalam pemalsuan ijazah palsu Pak Jokowi harus ikut diproses hukum, diadili dan dipenjara karena sudah merusak ya reputasi dari UGM ya, yang selama ini menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Lalu kalau rektor UGM mengakui ijazah palsu yang digunakan oleh Jokowi tidak menjadi presiden. Nah, Termul bisanya meyakini ijazah Jokowi asli ya, walau mungkin dalam hatinya dia tahu ijazah Jokowi palsu ya. Jadi karena ada tekanan atau menjadi pesan ya terpaksa ya yang salah dibela dan yang benar disalahkan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini teman-teman beberapa komentar para netizen yang barusan kita saksikan tadi dan cukup menarik ya. Setiap perbedaan pendapat ya tentu ini sangat kita hargai sekali teman-teman ya. Bagi Anda juga yang ingin memberikan tanggapan atau teman-teman ingin memberikan komentar, silakan teman-teman tinggalkan komentar-komentar Anda di dalam video ini. Sampai ketemu di video kita berikutnya teman-teman. Salam NKRI harga mati.